Tapi tergantung umur itu ya. Kan kita punya tadi loh, saya itu punya in-house campaign, punya regular product. Kalau regular product dan dia tiba-tiba boom, kita perpanjang umurnya. Jadi emang sebenarnya kita harus siapin, maksudnya kita ini produknya itu seberapa besar. Kita akan tahan untuk, kalau daily sales kita itu sekitar 100 piece. Oke, ada lagi? Oke Mbak, silahkan. Di depan Mas. Depan. Mbak yang depan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan saya ngelihat di situ ada annual plan, itu ada event, big event, in-house campaign, dan regular product. Nah, saya mau tanya, kalau tentang yang big event tadi kan kayak jelasin tentang kolaborasi kayak gitu-gitu. Nah, untuk kayak range launchingnya, maksudnya kita ngedukasi apa sih namanya calon customer kita menuju ke launching produk itu ada bedanya nggak sih di big event itu kan khususnya karena itu kolaborasi. Terus kayak in-house campaign kan dia pakai foto influencer. Nah itu gimana caranya kalau di Mas Yuda untuk Giomi ini announce ke orang itu. Terus jangka waktunya berapa lama kayak gitu. Gini Mbak, kalau big event atau kolaborasi kamu cukup kasih teaser seumpama brandnya Mbaknya hijab gitu ya. Terus influencer hijab, kamu berhasil deal sama Russell V-nya. Terus tiba-tiba cuma kamu pakai produk next kolaborasi mamanya Sabiru atau apa, semua seperti itu. Kalau enggak fotonya Sabiru, ini siapa sih? Kalau mamanya dikasih jilbab kayak kita gimana? Itu udah pasti rame, karena dia punya power yang sangat kuat. Figur yang kita pakai itu udah punya power yang sangat kuat. Jadi cuma dengan teaser gitu aja ramenya minta ampun. Kayak kemarin ya, Dwi Handa itu kan kita sold out. Terus kita bikin warna baru dan restock warna lama. Orang itu banyak banget yang DM. Ini kok habis warna lama? Saya udah 2 kali launching selalu nggak kebagian. Kita bikin warna baru, terus sama restock warna lama. Karena saya tadi kena blank kekosongan konten, di 2 hari saya pasti ini udah bingung. Akhirnya terpaksalah itu teaser. Saya ke tempat bordir, ke tempat produksi, saya bikin video pendek, saya bikin foto mesin bordirnya terus naikin. Tapi tahu itu ada logo bunga mataharinya si Dwi Handa. Terus kira-kira ini apa ya? Warna baru. Oh langsung interaksinya sangat kuat. Jadi viewer story rata-rata kalau reguler itu 15.000, 25.000 itu bisa langsung naik drastis gara-gara isunya kuat gitu. Jadi langsung oh itu kapan restock warnanya apa aja, Bud? Nah, selama 2 hari ya terpaksa saya pakai isu itu. Oke, siap-siap bulan depan nabung ya. Akhir Februari terus warnanya apa aja ya warnanya, mau ada yang kasih clue, tanya jawab, kita follow up pakai tanya jawab lagi. Jadi kayak story kita itu berinteraksi terus gitu loh. Terus kan saya mau tanya kayak misalnya dari kita tahu kalau influencer itu punya power yang kuat, istilahnya kita nggak terlalu ngoyo, tapi kan apa sih namanya bayar ngoyo. Ya maksudnya kayak gitu. Oh termasuk trafficnya kan nggak terlalu ngoyo karena udah ada foto dia. Cuma itu kalau misalnya khusus gitu ya untuk yang big event, kira-kira kita butuh nggak sih ngedukasi mereka itu sedikit lama kayak kadang kan kalau sama ex-influencer gitu, dia mungkin barangnya sedikit pricey gitu ya dibandingkan produk-produk kita yang lainnya. Kira-kira itu butuh waktu yang lama nggak ya kalau yang kayak biasa tadi kan range launchingnya kira-kira 3-4 hari untuk ngedukasinya. Kalau big event lebih lama Mbak, jadi momentum creation untuk event yang lebih besar itu pasti lebih lama. Jadi produk reguler kalau mbaknya, makanya harus diklasifikasiin campaignnya. Jadi nanti kontennya juga akan ikuti. Reguler 2-3 hari cukup. Kalau event itu kita udah teaser di awal itu udah kayak clue. Bulan depan kolaborasi sama siapa ya, bisa tebak nggak? Yang tebak boleh deh dapat 1 baju gratis, depannya D. Clue-nya punya anak yang lucu banget, oh rame. Sama ini ya, kita follow up lagi pakai konten-konten selanjutnya. Itu udah, kalau kita udah pede akan launching di hari itu, di tanggal yang udah fix, kita seminggu atau even 2 minggu pun udah enggak apa-apa. Terus udah kita kasih clue, pas photoshoot kita announce dan seterusnya, momentumnya akan lebih bagus. Tapi kalau terlalu lama ya basi. Pengalaman kita kemarin berapa sih? Seminggu 2 minggu kali ya. Kita seminggu penuh, jadi
bener-bener produksi siap. Pertama kita udah kasih clue mungkin 2 minggu sebelumnya apa 3 minggu kita cuma kasih tebakan di feed karena kosong. Kolaborasi dengan siapa ya clue-nya ini? Udah rame. Inisialnya D kayak tadi saya cerita, udah rame. Kapan tapi dibiarin. Ketika produk kita fix bener-bener udah ready di gudang, kita udah atur jadwal, kita baru atur bener-bener urutan launchingnya itu seperti apa. Jadi di hari pertama clue, di hari kedua ini, di hari ketiga ini, di hari keempat photoshoot, di hari kelima launching di cafe, di hari kelima kita open order, atau mungkin hari kelima free order untuk 100 orang pertama, dan itu kreativitas kita aja. Dan seterusnya. Dan akhirnya momentumnya bagus. Berarti kalau misalnya kayak big event itu, kadang kan kalau misalnya hari-hari biasa itu kita misalnya ada kayak hari ini kita upload, terus besok feednya kadang kosong, kita apa sih namanya kayak nge-story aja. Kalau misalnya khusus big event, apa kita harus setiap hari itu iya, bahkan kalau big ya? event feed itu bisa 2 kali maksimal, tapi maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Kalau pas big event itu 2 kali saya upload, kan saya punya banyak konten dan harus full kan. Kalau kamu pas di konten itu engagement tinggi, bisa di multiple pakai ads. Kayak gitu. Jadi bisa 2 kali sehari bahkan feednya. Yang terakhir. Oke, lanjut. Kalau misalnya apa sih namanya kita untuk big event itu, kira-kira kita butuh nggak sih naikin traffic di awal, terus kita apa sih kayak nyari traffic yang banyak di awal untuk kita masukin kita mau ada collab, atau ya langsung aja kita itu terus kita ads. Sebenarnya collab itu kan udah usaha kita untuk mencari traffic kan. Jadi kita spend budget marketing untuk ads, membayarin dia mahal kan, itu adalah salah satu cara untuk kita generate traffic. Kalau mau kamu multiple dengan ads dan di budgetmu masih bisa diukur, ya lebih bagus, akan lebih reach-nya kan akan lebih tinggi kan. Jadi kita kolaps dengan Dwihanda, itu udah pasti trafficmu itu naik sekian kali lipat. Multiple lagi pakai ads ya kalau cukup, nanti tinggal hitung-hitungan. Tiap campaign itu ada itunya Mbak, budgeting, ada RAB-nya. Jadi kita harus tahu kita akan event ini sebesar apa. Jadi kita akan bikin event sebesar X, maksudnya sebesar 100 juta. Produk kita 100 ribuan, berarti kita sedia 1000 piece. 1000 piece bayarannya dia berapa? Bayaran dia 20 juta. Berarti HPP kita 50%, berarti 100 juta kurangi HPP 50 juta, gross profitnya 50 juta, kurangi ke dianya 20 juta, net marginnya 30 juta. Kamu mau multiple lagi? Saya kayaknya mau order kain lagi untuk backup kedua, ya udah di adsin lagi 10 juta ya enggak jadi problem. Jadi itu tergantung strategi budgetingmu untuk event itu gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Lanjut, ada lagi? Bisa dibantu Mas? Saya mau tumbuhnya sebulan target saya adalah 100 juta dan dengan 2 kali endorse saya tercapai. Ya selesai, tidak ada masalah. Saya mau tumbuh follower 5.000 per bulan dan dengan 2 kali sekali tiap 2 bulan saya endorse selesai. Cukup?